Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atslama Isa dengan NIM 60200123054. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas video pertama dari mata kuliah IoT, yaitu pemrograman dan perangkat lunak IoT. Jadi sebelumnya, Internet of Things atau IoT adalah konsep menghubungkan perangkat fisik ke internet agar dapat saling bertukar data secara otomatis. Nah, pemrograman IoT ini digunakan untuk mengontrol sensor, perangkat, dan komunikasi data. Perangkat lunak IoT ini juga berfungsi mengatur proses monitoring, otomatisasi, dan pengiriman informasi secara real time. Contoh penerapannya itu ada di smart home, smart farming, smart city, dan monitoring kesehatan. Selanjutnya ada komponen utama dari sistem IoT. Di sini saya memaparkan 5. Yang pertama ada sensor. Sensor ini digunakan untuk mengambil data dari lingkungan, entah itu dari suhu, cahaya, kelembapan, dan gerakan. Terus yang kedua ada microcontroller, yaitu memproses data dari sensor seperti Arduino Uno atau ESP32. Terus yang ketiga ada jaringan internet. Nah, jaringan internet ini berfungsi untuk mengirim data menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau MQTT. Terus selanjutnya ada cloud atau server. Nah, cloud atau server ini berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data. Setelah itu yang terakhir ada aplikasi atau user interface. Nah, aplikasi atau user interface ini digunakan untuk menampilkan hasil monitoring kepada pengguna. Terus selanjutnya ada bahasa pemrograman dari IoT. Nah, bahasa dari pemrograman IoT itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya akan memaparkan 4 saja. Yang pertama yang paling sering digunakan itu kita biasa menggunakan bahasa C atau C++. Nah, ini banyak digunakan pada Arduino Uno dan ESP32. Terus yang kedua ada bahasa Python. Bahasa Python ini juga sering digunakan, biasanya digunakan untuk analisis data dan Raspberry Pi. Terus selanjutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript ini digunakan untuk dashboard web IoT. Terus MicroPython. MicroPython ini sebenarnya bagian dari Python, tapi dia itu versi ringan dari Python untuk perangkat microcontroller. Terus selanjutnya ada perangkat lunak pendukung IoT. Jadi di sini ada 5. Yang pertama Arduino IDE. Nah, Arduino IDE digunakan untuk menulis dan mengunggah program ke Arduino. Terus ada Tony IDE, yaitu mendukung pemrograman Python dan MicroPython. Terus ada Node-RED yang membuat alur komunikasi IoT secara visual. Terus ada Blink. Blink ini digunakan untuk platform monitoring dan kontrol perangkat IoT melalui smartphone. Terus selanjutnya ada cara kerja IoT. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja IoT sebenarnya. Jadi yang pertama, sensor itu membaca data dari lingkungannya. Yang kedua itu setelah data dibaca, setelah sensor membaca data ini diproses melalui microcontroller. Nah, data ini dikirim melalui internet ke server atau cloud. Terus pengguna ini dapat melihat data melalui aplikasi atau website. Dan yang terakhir, sistem ini dapat memberikan respon otomatis seperti menyalakan lampu atau alarm. Selanjutnya tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dari IoT. Kelebihan dari IoT itu sendiri, yang pertama ada monitoring secara real time, yang kedua ada otomatisasi pekerjaan lebih mudah, menghemat waktu dan tenaga, dan tentu saja datanya bisa diakses dari mana saja. Tetapi dari kelebihan itu ada juga kekurangannya. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan koneksi internet yang stabil. Terus yang kedua, ada risiko keamanan dan data privasi. Dan tentu saja ketika kita menggunakan alat-alat IoT ini, tentunya kita membutuhkan biaya perangkat dan maintenance yang cukup tinggi. Contoh implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama yang paling sering kita ketemui adalah smart home. Di mana smart home ini biasanya kita temukan ke lampu otomatis atau CCTV online. Terus yang kedua ada smart farming. Nah, smart farming ini biasa digunakan di era pertanian, yaitu monitoring kelembapan tanah otomatis. Terus smart hill juga, alat pemantau detak jantung online. Dan selanjutnya ada smart transportation. Smart transportation ini biasanya dipakai untuk sistem parkir dan lampu lalu lintas pintar. Terus selanjutnya ada masa depan pendidikan digital. Nah, pendidikan masa depan akan lebih mengandalkan teknologi tentunya, yang dimana teknologi ini bersifat secara personal, adaptif dan berbasis data. Ini memberi peluang besar untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih inklusif dan inovatif tentunya. Kesimpulan dari materi ini, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa IoT
membutuhkan perangkat fisik dengan internet untuk pertukaran data otomatis. Dan tentu saja pemrograman dan perangkat lunak itu sangat penting dalam pengembangan sistem IoT. IoT ini membantu meningkatkan efisiensi, monitoring, dan otomatisasi di berbagai bidang. Teknologi IoT tentunya akan terus berkembang dan banyak digunakan di masa depan, relevan dengan yang terjadi sekarang. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.